Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Fa ya ma'syaral muslimin wal muslimat, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, para hadirin kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Sebelumnya marilah senantiasa kita memanjatkan puji syukur kepadanya atas segala limpahan nikmatnya kepada kita, terutama sekali nikmat iman, nikmat Islam, serta sehat afiat. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, dan juga semoga kita umatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, malam ini mohon maaf karena laptop saya ketinggalan. Ya, jadi nggak pakai laptop dulu nih. Tadi pas saya lihat ke belakang mobil, lah mana laptop gitu. Ternyata ketinggalan di rumah. Baik, hadirin, tema kita malam ini sangat menarik yang udah saya kasih ke pengurus, yaitu syariat tentang pahala mengalir sekalipun seorang muslim sudah meninggal dunia. Ini banyak sekali tuh dalil-dalilnya itu. Yang biasanya kita tampilin di mana? Di layar. Ya, ini sekarang kita dengarkan saja dulu. Kalau mau diulang bulan depan boleh. Hadirin, syariat dalam agama Islam ini ada yang namanya pahala mengalir sekalipun orangnya sudah berada di alam kubur. Kan enak, Pak. Coba kalau karyawan kerja pabrikan, kerja kantoran, belum meninggal Pak, udah pensiun aja. Kira-kira gaji di bank BCA-nya masih ngalir nggak? Kok BCA Ustadz? Bank cadangan akhirat. Kalau orang pensiun itu gajinya udah nggak ngalir kan, udah berhenti aja. Apalagi sudah meninggal. Umat Islam tidak demikian. Rekening BCA-nya itu masih bisa naik terus. Bank cadangan akhiratnya itu. Orangnya udah meninggal tapi masih mengalir pahalanya. Ini kan hebat. Ini syariat yang keren dari Allah Ta'ala untuk kita ini. Contohnya yang paling gampang deh, hadis Sahih Muslim nomor 4310. Nabi bersabda, idza matal insanu, apabila seorang meninggal dunia, seorang muslim, muslimah meninggal, in qata'a anhu amaluhu, maka amalnya terputus, illa min salasatin, kecuali di antaranya yang masih ngalir 3. Maksudnya amal si mayit terputus, si mayit udah tidak bisa taubat, istighfar, baca Quran, berzikir, sholat, puasa, apalagi haji umroh. Udah nggak bisa tuh, itu namanya terputus amal si mayit. Tetapi Nabi katakan masih mengalir di antaranya 3. Apa? Shadaqatun jariyah, wakaf. Apa bedanya sedekah biasa dengan sedekah jariyah? Sedekah jariyah nih, Masjid An-Nur dibangun dari dulu nih. Bapak ada yang nyumbang 1 juta, 100 juta, 100.000 pun Anda sumbang, tetap pahala mengalir itu. Kata Nabi dalam hadis Imam Ahmad, siapa orangnya yang membuatkan satu masjid karena Allah, hanya sebesar kandang burung gereja kecil kan,
tetap dia akan dibuatkan satu rumah di surga, pahala mengalir baginya. Kata Nabi yang pertama, illa min shadaqatin jariyatin, yaitu dari sedekah jariyah. Sedekah jariyah seperti wakaf masjid, wakaf Al-Quran. Ada pesantren tahfiz di pedalaman Papua. Kami memerlukan 100 eksemplar Al-Quran, cetakan kudus seumpamanya. Ya, harga satu itemnya 100.000. Ada dari sini. Ya udah Pak, nomor rekeningnya mana nih, saya transfer 10 juta ataupun 1 juta. Dapat berapa? 10 Al-Quran. Dipakai Al-Qurannya, dibaca, mengalir pahalanya untuk kita. Ya, wakaf masjid, wakaf Al-Quran, wakaf tanah pesantren, wakaf ataupun untuk kehidupan sosial bermasyarakat. Seperti wakaf sumur, ada di pedalaman Bengkulu, satu dusun nggak punya sumur, Anda kerjakan tuh, kerahkan para orang yang ngerti, kasih uangnya, dia buat sumur. Sumurnya bisa dimanfaatkan untuk orang sholat di sana, untuk bersuci, berwudu, untuk mandi, menanak nasi, untuk keperluan hari-hari, pahala mengalir. Itu sedekah jariyah, pahala mengalir. Makanya apa bedanya wakaf dengan sedekah biasa? Kalau sedekah biasa bendanya habis, tapi kalau sedekah wakaf bendanya harus langgeng. Jadi sumpamanya habis taklim sekarang nih, habis taklim nanti Isya, ya. Ada jamaah yang bilang, Pak Ustadz kepada DKM, ini nanti habis taklim kita ada makanan nasi kebuli gitu ya. Saya mau wakaf nasi kebuli, betul nggak kata-katanya itu? Kok wakaf nasi kebuli? Itu kan langsung habis. Jadi jangan bilang wakaf nasi kebuli, tapi apa? Bilang aja saya mau sedekah nasi kebuli. Kalau wakaf bendanya harus habis, wakaf bendanya harus langgeng. Ada tuh, mohon maaf tuh, masjid-masjid Betawi yang kalau mau direnovasi orangnya nggak mau tuh, nanti wakaf kita rusak dong, jadi gedung yang baru tuh, nggak ngalir lagi pahalanya. Ini keliru memahami konteks hadisnya itu. Jadi kalau ada benda wakaf seperti masjid udah reot banget, pemiliknya nggak mau diapain, direnovasi, padahal banyak yang mau nyumbang itu. Alasannya nanti kalau udah dibangun bangunan baru nggak ngalir dong pahalanya ke saya. Caranya, jadi masjidnya dihancurkan, puing-puingnya dipendam di situ, disatukan dengan coran semen yang baru, jadi tetap utuh. Ataupun gini, contohnya air condition ada berapa nih? 1, 2, 3. Kan ada durasinya paling 5 tahun ganti kan? Nah kalau emang ini wakaf dari warga, sebab ada beberapa warga yang, Pak Ustadz, Pak DKM, saya mau wakaf nih air condition dari saya semua. Bisa, itu kan 5 tahunan dia langgeng tuh, selama dinyalakan untuk Jumatan, untuk sholat 5 waktu kan enak, sejuk, tenang kayak begini, pahala mengalir. Lalu bagaimana ketika air conditionnya sudah rusak? Caranya bagaimana supaya pahala mengalir kepada pemilik yang pertama ini? Nah itu dijual ya, seberapapun dapatnya, nanti keuntungannya itu dimasukin ke dalam dana yang untuk membeli air condition yang baru. Jadi tetap utuh dari pewakaf berapapun dia berlangsung, daripada berapa tahun, berapa durasi yang ini. Kata Nabi, illa min shadaqatin jariyah, wakaf tetap mengalir itu. Ya, wakaf jembatan, sumur, posyandu, termasuk kehidupan sosial bermasyarakat. Yang kedua, au ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat. Ya ini sih pastilah para ulama, para habaib, para kiai yang mereka begitu ikhlasnya di pedalaman mendidik anak-anak umat Islam. Lihat Pak, setiap Indonesia ini kan memang tidak boleh terlepas dari kiprah para ulama. Ketika ada penjajahan saja, Mbah Hashim Asy'ari itu yang mengeluarkan resolusi jihad tanggal 22 Oktober tahun 1945 itu. Ulama dan santri yang bergerak. Ya, ulama-ulama ini kalau sudah meninggal pahalanya mengalir. Makanya yang kita sebutin nih setiap pengajian, Imam Syafi'i fatwanya begini, ilmunya begini, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Ahmad, pahala mengalir untuk mereka semua. Tapi tidak menutup kemungkinan pahala mengalir untuk kita juga, sebisanya kita mengajarkan kebaikan kepada orang-orang. Anda ketemu sama anak-anak muda nih lagi nongkrong, sudah azan berkumandang,
yuk ke masjid yuk. Itu ilmu bermanfaat. Kalau dia mau ke masjid, Anda dapat pahala. Kita sudah meninggal, orang yang pernah kita ajarkan ilmu agama, kebaikan, taat kepada Allah, apalagi tauhid, ya. Kemudian hubungan baik sama manusia, kasih sayang kepada seluruh manusia, wah, pahalanya bagus banget. Yang ketiga apa? Awaladin salih yad'u lahu, atau anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Orang tua udah meninggal, nggak bisa ngapa-ngapain lagi, pahala ngalir daripada anak-anak yang soleh. Anaknya sholat tahajud, bapak ibunya kecipratan. Anaknya haji umroh, bapak ibunya kecipratan. Apalagi kalau dihajikan khusus untuk bapak ibu yang belum haji, namanya badal haji. Atau seperti 3 pekan lalu kita berkurban. Berkurban untuk siapa? Mayyit, yang udah kita jelaskan dulu. Jadi hadirin, ini hebat syariat ini. Para jemaah, syariat pahala mengalir ini syaratnya itu bukan 3, 5, apalagi 10. Syaratnya cuma 1 saja. Apa? Hidup dan mati dalam beriman kepada Allah. Sebab kalau udah nggak beriman nggak boleh dapat apa-apa. Ya, syaratnya apa? Beriman kepada Allah. Baru tadi pagi kita pengajian di Kelurahan Pondok Kelapa. Ya, sama di Kapling AL Duren Sawit itu, di dekat rumahnya Pak Anas Urbaningrum itu. Pak Ustadz, saya mu'alaf orang Cina. Bapak saya sudah meninggal, ibu sudah meninggal, agamanya bukan Islam. Saya nggak boleh doakan Ustadz. Tidak boleh Pak, Ibu, engkau udah nggak boleh mendoakan. Dan terima saja takdir Allah, imani ini sebagai takdir dari siapa? Dari Allah. Paling banter Bapak Ibu cuma bisa datang ke kuburannya, kuburan Cina kan gede-gede tuh, hanya untuk membersihkan daripada sampah, dedaunan. Berdoanya nggak boleh. Buka surat At-Taubah, surat ke-9 ayat ke-80. Istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 marrah falan yaghfirallahu lahum. Istaghfir lahum, wahai Nabi dan umat Islam, apabila kamu memohon ampunan untuk orang-orang kafir, aw la tastaghfir lahum, ataupun kamu tidak minta ampunan untuk mereka, in tastaghfir lahum 70 marrah, kalau kamu minta ampunan untuk mereka 70 kali, kata Allah, fala yaghfirallahu lahum, enggak bakal aku ampuni dosa mereka, kata Allah. Sebabnya kenapa ya Allah? Dzalika bi annahum kafaru billahi wa rasulih, karena mereka kafir kepada Allah dan Rasulnya. Ayat 84-nya, wala tusalli ala ahadim minhum mata abada, wahai Nabi, wahai umat Islam, jangan kamu sholatkan ke salah seorang di antara mereka yang mati abada, selamanya. Wala taqum ala qabrihi, jangan kamu berdiri di atas kuburnya untuk mendoakan. Sebabnya kenapa ya Allah? Innahum kafaru billahi wa rasulih, karena mereka kafir kepada Allah dan Rasulnya. Wa matu wa hum fasiqun, dan mereka mati dalam keadaan fasik. Sudah lepas harapannya itu. Tapi kalau bapak ibu Anda, saya bilang sama orang yang tadi nanya, masih hidup, masih boleh mendoakan, masih, tapi diperinci ada 3 macamnya. Yang pertama, tidak boleh mendoakan kalau orang non muslim yang masih hidup, tidak boleh kita mendoakan ampunan, masuk surga, sama dapat rahmat, tidak boleh. Yang kedua, boleh mendoakannya tentang apa? Kelancaran rezeki, panjang umur, sehat afiat, urusan baik, boleh. Yang ketiga, dianjurkan untuk mendoakan kalau masih hidup apa? Doa hidayah. Nah, orang tablik mah tahu nih orang ini. Doa hidayah itu dianjurkan sekali. Allahumma hdinnas jami'a, ya Allah kasih hidayah kepada seluruh manusia yang non muslim. Ya Allah kasih hidayah sama bapak ibu saya ya Allah, karena mereka melahirkan saya, supaya mereka juga mau menikmati dapatnya Islam, apa itu hidayah Islam ini. Ya, makanya para ustadz-ustadz yang mu'alaf itu kan banyak yang terkenal tuh. Ibu Irna Handono, Ustadz Yahya Waloni, Ustadz Nababan, Ustadz Felix Xiao, itu kan beliau berusaha Pak untuk keluarganya masuk Islam. Contohnya Ustadz Felix deh,
Yang baru masuk Islam kan baru kakaknya itu. Kalau orang tuanya belum, papanya itu. Tapi tetap berusaha. Doanya doa hidayah. Hadirin, jadi syariat pahala mengalir ini syaratnya cuma satu, Pak. Hidup dan mati dalam keadaan la ilaha illallah. Sekarang, Bapak Ibu sekalian, syariat pahala mengalir ini ada berapa? Ada dua. Yang pertama, mengalir berupa doa-doa dari orang lain. Orangnya udah meninggal, tetap masih boleh mengalir. Nanti kita sebutkan dalil-dalilnya. Makanya mohon maaf ini belum bisa ditampilkan laptopnya ke bawah. Padahal bagus banget ini kalau boleh ditampilkan. Yang kedua hadirin, pahala mengalir berupa apa? Amal soleh. Sekarang kita masukkan dalil-dalilnya. Pahala mengalir berupa doa-doa. Yang pertama, Allah yang sendiri firmankan, Allah yang sendiri ajarkan supaya kita mendoakan orang Islam yang lain. Buka surat ke-59 surat Al-Hasyr ayat ke-10. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Walladzina ja'u min ba'dihim, dan orang-orang Islam yang datang setelah para sahabat, generasi pertama umat Islam. Orang-orang Islam yang hidup setelah generasi para sahabat Muhajir dan Ansor, yaqulun, mereka berdoa kepada Allah, Rabbana ighfir lana, ya Allah ampunilah dosa kami, wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, dan dosa saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dalam keadaan beriman. Kita nggak saling kenal tuh. Pak, tadi habis sholat, Pak Imam berdoa, kita aminkan. Di antara doanya, Allah maghfir lil muslimin wal muslimat. Itu doa langsung masuk tembus segala dimensi. Sekalipun umat Islam yang ada di kutub utara, sekalipun umat Islam ada di ujung New Zealand, Pak, sekalipun umat Islam ada yang di ujung Afrika sana, sekalipun umat Islam ada yang di ujung negeri Madagaskar, kalau dia muslim dapat pahalanya. Makanya tolong jawab coba. Ini amalan gampang banget, Pak. Bagaimana caranya Bapak Ibu kita mau dapat pahala 1,7 miliar? Ada yang tahu? Tapi saya nggak bilang dapat sepeda ya. Bangkrut nanti. Hadirin, bagaimana caranya kita mendapat pahala dalam kurang waktu 1 menit 1,7 miliar? Caranya, Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat. Ya Allah, ampunilah dosa orang Islam yang masih hidup ini semuanya. Yang kedua, bagaimana caranya kita mendapatkan pahala 7 miliar? Ayo, kok diem? Kalau ini dibilang dapat sepeda gitu ya, pada nggak tahu itu. Hadirin, bagaimana caranya kita mendapat pahala 7 miliar? Semudah itu Ustadz, semudah itu. Dalam kurang 1 menit kita doa. Ya Allah, kasih hidayah dan bimbingan kepada seluruh manusia ya Allah. Mereka juga hamba-hamba-Mu ya Allah. Kasih hidayah kepada orang Hindu, kepada orang ateis, kepada orang Kristen, kepada orang mana saja ya Allah. Itu dapat Anda 7 miliar. Sekarang, yang ketiga, bagaimana caranya kita mendapat pahala umat Islam dari zaman Kanjeng Nabi sampai kiamat? Miliar-miliar itu Pak, entah berapa. Caranya gimana? Dalam kurang 1 menit? Kayak tadi, Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat, ditambahin al-ahya'i minhum. Itu jangan dianggap sepele Pak. Setiap sholat doakan itu. Apalagi kita awali dengan Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dah, ini yang baru berupa doa. Yang kedua, yang masih berupa doa, nggak main-main Allah membuat syariat ini. Nabi Muhammad dan para nabi berdoa untuk umat Islam. Ini cukup dalam ilmunya. Enggak didapati dalam kitab hadis yang standar jadi kiai itu. 6 kitab hadis, Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah. Ini sudah melewati kitab hadis sampai 18 kitab hadis yang kitabnya sakmene Pak. Melewati kitab daripada Imam Ahmad, enggak ada dalam Imam Ahmad. Imam Ahmad itu jumlah hadisnya aja sampai 27.672 hadis. Enggak ada dalam kitab Imam Ahmad hadis ini. Melewati kitab Imam Musnad Imam Syafi'i. Imam Tabrani punya kitab hadis 3 yang terkenal, Mu'jam Kabir, Mu'jam Awsat, Mu'jam Saghir. Melewati kitab Ma'rifatul Sunan wal Asar Imam Baihaqi yang panjangnya segini. Melewati kitab daripada Imam Baihaqi yang namanya
Sunan Imam Baihaqi, ya, melewati daripada kitab Imam Tabrani, Imam Abdul Razak, Imam Ibnu Abi Syaibah, melewati Imam Ibnu Ja'ad, melewati daripada kitabnya Imam Maliki. Hadirin, ini didapati keterangannya dalam Imam Bazzar. Maksudnya bagaimana? Ayatnya dulu kita bacakan. Nabi Muhammad dan para nabi masih mendoakan orang-orang beriman. Kita buka surat ke-47, surat Muhammad ayat ke-19. Allah berfirman, fa'alam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah selain Allah. Terus, wastaghfir lidzambika, wahai Nabi, istighfarlah untuk dosamu. Emang Nabi punya dosa? Wah, ini harus dijelaskan juga nih. Wastaghfir lidzambika, wahai Nabi, istighfarlah kepada aku, kata Allah, untuk kekeliruanmu, walil mu'minina wal mu'minat, dan juga beristighfarlah kamu untuk umatmu orang beriman laki dan perempuan. Hadirin, kita mau bahas dulu. Nabi Muhammad emang punya kesalahan sehingga Allah katakan dalam ayat ini, surat Muhammad ayat ke-19, wastaghfir lidzambik. Nabi Muhammad tidak punya dosa. Ayat ini khusus untuk kekeliruan Nabi yang cuma 2 atau 3 saja. Contohnya, dalam surat Al-Kahfi, Nabi ditanya, wa yas'alunaka 'anil qarnain. Mereka bertanya kepadamu, wahai Nabi, tentang Raja Zulqarnain. Nah, nama guru kita Tengku Zulqarnain itu diambil dari raja ini, Pak. Karena beliau keturunan raja juga di di Medan sana gitu kan. Darahnya masih darah biru beliau itu. Merah sih darahnya maksudnya. Almarhum rahmatan wasi'ah insyaallah. Allah berikan beliau rahmat yang sebanyak-banyaknya. Nama beliau tidak diambil daripada ayat ini. Nabi ditanya, siapa itu Iskandar Zulkarnain? Nabi Muhammad bilang, besok ya saya jawab, wahyunya belum turun. Ditegur oleh Allah dalam surat Al-Kahfi 13. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghada illa ayyasha Allah. Wahai Nabi, jangan bilang besok kamu mau melakukan ini itu, tapi katakan apa? Insya Allah. Itu ditegur, tapi nggak ada dosa yang lain. Yang kedua contohnya, juz ke-30 tuh, abasa wa tawalla. Nabi Muhammad bermuka masam, wa tawalla, dan berpaling, anja'ahul a'ma, ketika datang kepadanya seorang yang miskin dan buta. Namanya siapa? Abdullah bin Ummi Maktum. Kata Allah, jangan begitu wahai Nabi. Jangan berpaling, melengos, cemberut. Coba aja kalau Bapak cemberut, saya datang gitu. Ini Ustadz datang apa ya, minta sumbangan kah gitu. Kan gak enak juga kita dicemberutin. Ditegur oleh Allah, jangan begitu wahai Nabi. Setelah itu gak ada lagi. Nabi Muhammad beristighfar, diperintahkan untuk dirinya, walil mu'minin wal mu'minat. Ada pertanyaan kedua. Itu dulu ayat ini ketika Nabi masih hidup. Sekarang Nabi Muhammad sudah meninggal. Ini yang tadi saya katakan ilmunya dalam. Enggak didapati dalam 18 kitab hadis yang tadi saya sebutkan itu. Cuma ada dalam satu kitab, Imam Bazzar. Nomornya 1925. Nabi bersabda, hayati khairul lakum. Ketika saya masih hidup, kebaikan untuk kalian. Kenapa? Tuhdisuna, kalian berbuat sesuatu. Wa nuhaddis lakum, saya bisa menjelaskan hukumnya kepada kalian. Tetapi wa wafati, kata Nabi, ketika aku sudah meninggal, khairul lakum, tetap kebaikan bagi umatku, kata baginda. Tu'radu alayya a'malukum, amal-amal kalian umatku disampaikan ke kuburku, dilaporkan ke kuburku. Kata Nabi SAW, fama ra'aitu min khairin, kalau saya dapati amal umatku baik, hamidullah alaih, saya mengucapkan alhamdulillah, umatku masih ada yang sholat berjamaah, memakmurkan masjid, umatku masih ada yang menghafal Quran, alhamdulillah. Tetapi kata Nabi, wa idza ra'aitu min syarrin, dan apabila saya dapati amal umatku buruk, kata baginda di alam kuburnya, istaghfartullaha lakum, saya beristighfar untuk kalian semua. Pak, doa Nabi Muhammad ini jangan dirusak dengan dosa-dosa. Sudah 2 tuh. Yang ketiga, doa Nabi Nuh dalam surat ke-71, surat Nuh ayat 28. Nabi Nuh berdoa, Rabbighfirli wa liwalidayya wa liman dakhala baitiya mu'mina walil mu'minina wal mu'minat
wala tazididz zalimina illa tabara. Ayat terakhir tuh, ayat ke-28. Ya Allah, ampunilah dosaku dan kedua orang tuaku, dan bagi orang yang masuk ke dalam rumahku dalam keadaan beriman, walil mu'minina wal mu'minat, dan juga ya Allah ampunilah dosa para orang beriman laki dan perempuan. Nabi Nuh meninggal, tetap hidup di alam kuburnya. Kitabnya cukup dalam Bapak Ibu. Para nabi di alam kuburnya berdiri menjalankan sholat, tapi bukan sholat yang wajib lagi, sholat untuk mendapatkan kenikmatan-kenikmatan di alam kubur sebelum menunggu datangnya hari kiamat. Mereka mendoakan kita. Yang keempat, ini Quran semua kita ambil. Pahala mengalir berupa doa. Yang keempat, Bapak Ibu, saya mau tanya, Bapak Ibu punya hubungan apa sama malaikat? Besanankah malaikat? Hubungan menantu mertua? Enggak ada. Tapi malaikat diperintahkan oleh Allah mendoakan orang-orang beriman. Malaikatnya pun malaikat besar-besar, malaikat pemikul arasy. Ada berapa malaikat pemikul arasy? Malaikat pemikul arasy ada berapa? 8. Surat Al-Haqqah surat ke-69 ayat 17. Wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin samaniyah. Arasy Allah digotong sama 8 malaikat. Itu Jibril saja kalau dipegang oleh malaikat pemikul arasy, Jibril cuma setangannya itu. Saking gedenya ini malaikat. Tapi tetap lebih afdal Jibril, Sayyidina Jibril alaihissalam. Tetap lebih afdal Jibril. Hadirin, arasy itu kalau bumi kita dengan arasy bandingannya bagaimana? Nih, contoh. Bumi kita setetes air ini gedenya, arasy itu adalah selautan luas. Kayak apa gedenya arasy Allah? Di mana letak arasy? Ini bumi kita. Langit ada berapa semuanya? 7. Langit pertama, kedua, ketiga, keempat, ketujuh. Di atas langit ketujuh ada surga dan neraka. Di atas surga dan neraka ada lauhil mahfuz. Di atas itu lagi ada lautan. Di atas lautan ada arasy Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kana arsyuhu 'alal ma. Arasy Allah berada di atas air. Jadi di atas surga itu bukan awan Pak nanti, bukan langit, tapi apa? Air. Nanti aja kita saksikan Pak kalau kita udah di sana gitu. Hadirin, ini malaikat pemikul arasy termasuk malaikat-malaikat hebat dan matinya terakhir itu. Allah katakan, kullu nafsin dha'iqatul maut. Wahai malaikat mautku, cabut semua nyawa manusia dan jin. Saya mau kiamatkan ini. Dicabut jin, manusia, mati semuanya. Wahai malaikat mautku, malaikat-malaikat pun habiskan. Cabut semuanya. Kata Allah, wahai malaikat maut, tinggal siapa? Saya ya Allah, Jibril dan malaikat pemikul arasy yang 8. Kata Allah, cabut malaikat Jibril juga. Sayyidina Jibril meninggal Pak. Dicabut oleh malaikat maut. Wahai malaikat mautku, tinggal siapa? Pemikul arasy ya Allah. Gede-gede itu. Malaikat mautnya pun kalah gede sama dia. 8 malaikat. Kata Allah, cabut juga. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Sudah ya Allah. Allah tanya, wahai malaikat maut, tinggal siapa? Aku dan engkau ya Allah. Kata Allah, enaknya gimana? Saya cabut atau kamu cabut sendiri? Tapi Allah yang mencabut nyawa malaikat maut. Setelah Allah firmankan, setelah malaikat maut mati pun Allah katakan, limanil mulkul yawm. Sekarang kerajaan milik siapa? Sekarang kekuasaan milik siapa? Allah sendiri yang menjawab, lillahil wahidil qahar. Kita kembali kepada malaikat pemikul arasy. Dalam surat ke-40 surat Ghafir, Allah berfirman, alladzina yahmilunal arsya, dan para malaikat pemikul arasy, wa man haulahu, dan malaikat yang berada di sekeliling arasy, yusabbihuna bihamdi rabbihim, mereka beristighfar memuji Allah Ta'ala Tuhan mereka, wa yu'minuna bihi, dan mereka beriman kepada Allah, wa yastaghfiruna lilladzina amanu, dan mereka beristighfar untuk orang-orang beriman, untuk bapak ibu sekalian. Sampai kapan Ustaz? Sampai hari kiamat mereka beristighfar sambil memikul arasy. Sambil memikul arasy di lisan-lisan para malaikat. Rabbika, apa tuh? Allah maghfir lil muslimin, Allah maghfir lil muslimin wal muslimat, Allah maghfir lil muslimin, terus sampai hari kiamat. Tampaknya kita lagi duduk, lagi ngopi, lagi tidur, malaikat tetap beristighfar. Makanya jangan dirusak dengan perbuatan dosa-dosa. Ini contohnya Bapak Ibu, 4 macam dari mengalirnya berupa doa.
Contoh yang kelima, Pak, saya dulu ini saya ke Sunter, tempat ya kemarin aja saya ketemu sama teman-teman CSD saya itu, karena saya mengisi acara apa itu jadi juru bicaranya anaknya Bupati Kebumen yang menikah. Ketemu tuh, kamu nih udah jadi ustadz ya, lo gitu ngomongnya kan. Teman-teman SD ketemu. Ini saya pernah sholat di daerah Sunter, udah mau sholat zuhur aja. Udah gitu habis sholat zuhur ada jenazah diusung. Jenazah diusung, saya nggak kenal dan ya udah, saya ikut sholat juga di belakang. Allahu Akbar. Pak, namanya sholat jenazah, takbir pertama baca apa? Al-Fatihah. Takbir kedua, sholawat Ibrahimiyah. Takbir ketiga, Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Takbir keempat, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana. Assalamualaikum. Selesai. Pas saya mau pulang, orang tuh udah pada berkerumul kan. Di antara mereka orang ada yang bilang, kita dengar tuh kedengeran. Kasihan ya meninggalnya anak Pak Haji itu, ya jarumnya masih nancep di sini katanya. Ketemu di samping tempat nongkrong mereka di balik supermarket Jameson waktu itu. Ada Jameson dulu, sekarang udah nggak ada kayaknya. Di Sunter. Nah hadirin, udah gitu meninggal di situ, ternyata dia overdosis kan, lagi make gitu. Yang berbuat dosa dia, yang sholat berjamaah sholat jenazah tadi siapa? Kita tetap wajib mendoakannya selama dia beriman. Ya Allah ampuni dosa dia, sayangi dia. Itulah hebatnya pahala mengalir. Yang kedua, bagian kedua, pahala mengalir dari segi amal soleh. Ini teramat banyak mau dibawakan hadis-hadisnya. Contoh, setiap habis sholat Pak, jangan lupa Al-Fatihah untuk bapak ibu saya. Al-Fatihah. Ataupun Rabbi gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Pahala mengalir kepada mereka. Yang kedua, kemarin deh kurban untuk mayit. Ya, 1 kambing, 1 jenazah. Sampai pahalanya itu. Kita yang berkurban pun dapat pahalanya. Atau kita niatkan juga, ya, yang dagingnya boleh kita makan. Ya Allah, terimalah kurban ini dari saya dan pahala untuk ayah ibu. Itu dapat juga bapak ibu kita. Tapi kita boleh makan dagingnya. Kalau yang tadi model kedua, nggak boleh makan daging. Ya Allah, terimalah kurban ini atas nama mayit. Itu kita nggak boleh makan dagingnya. Itu semua hanya untuk fakir miskin. Itu nomor 2 contohnya. Pahala mengalir dari jenis amal soleh. Badal haji, umroh haji. Dulu hadirin, kalau kita setiap umroh itu kan, ini kita ditegur sama orang Masjidil Haram, ya, sama ulama Mekah ditegur. Dia ngelihatkan kita sebagai mutawif, sebagai gayet. Dia katakan, anta limadha ta'tamir marrat wa tadhhab ila tan'im wa tarjihuna wa tatuf wa tas'a sematahallul hada limadha taf'al umrah marrat fi mausim wahid aina dalil katanya. Kenapa kamu umrah lagi-lagi sih? Umrah tuh sekali aja, nggak usah 2 kali 3 kali. Sebab umrah 2 kali 3 kali itu dalam satu musim Anda datang ke Mekah nggak ada dalil katanya. Saya jawab ada, Bukhari Muslim dalilnya. Loh bagaimana? Sebab umrah saya kedua, umrah saya ketiga bukan untuk diri saya sendiri, tapi untuk ibu kita, untuk bapak kita. Itulah yang kami ajarkan ke jamaah. Kata mereka, oh kalau itu sih emang boleh, bagus katanya. Makanya dong jangan nyala-nyalain aja gitu. Tanya dulu yang benar. Jadi hadirin, Anda besok umrah nih, usahakan umrah kedua, pergi lagi ke Tan'im. Kenapa sih Ustadz pergi ke Tan'im? Karena kalau kita mau umrah yang kedua harus ngambil mikot. Mikot artinya apa? Untuk memulai umroh kita harus keluar dari kota Mekah. Yang paling dekat itu tempatnya namanya Tan'im, cuma 5 km. Kalau naik busway di sana itu cuma bayar 2 real dulu. Kalau sekarang mungkin 5 real. Naik bisnya ada tuh. Ya, kalau mau naik yang kayak elep lumayan tuh, bisa 7 real, 10 real. Kalau mau naik taksi bisa di atas 50 real sekarang. Jarak 5 km sampai Masjid Aisyah. Ganti pakaian di sana, niat deh, labbaik Allahumma umratan an ummi, sunnah lillahi ta'ala. Ya Allah, saya niat umroh kedua untuk ibu saya. Ngalir pahalanya dari jenis amal soleh. Umroh ketiga untuk bapak kita.
Bahkan umroh keempat kalau bisa Bapak Ibu untuk baginda Rasul. Hadiahkan pahala umroh untuk baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang boleh Ustaz? Boleh. Kita diperintahkan oleh Allah bersalawat kepada Nabi. Nabi orang suci Ustaz. Emang perlu salawat kita. Salawat yang kita berikan kepada Nabi, keberkahannya untuk kita. Makanya khusus ayat untuk mendoakan Nabi, pahala mengalir untuk Nabi yang keberkahannya 100% untuk kita. Allah cantumkan ayatnya dalam Al-Quran. Surat Al-Ahzab ayat 56, surat ke-33 yang biasa dibaca oleh khotib-khotib. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya, sungguhnya Allah dan orang-orang beriman. Sungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, sallu alaihi wa sallimu taslima. Bersalawatlah kepada Nabi. Artinya doakan Nabi. Yang ketiga hadirin, pahala bacaan Quran. Seperti tadi habis sholat. Ya. Yang keempat, boleh pahala wakaf. Yang kelima, kodoin puasa dan sholat orang tua kita yang dulu nggak sholat. Kalau Anda mampu silakan. Ataupun ibu kita mau meninggal tuh 2 hari nggak sholat karena keadaannya yang sangat teruk, keadaannya sangat susah. Dua hari nggak sholat, kita sholat 5 waktu tuh. Niatnya qadha untuk ibu kita, boleh. Usolli fardhu subhi raka'ataini qadha'an an ummi fardhan lillahi ta'ala. Atau pakai bahasa Indonesia, saya niat sholat subuh 2 rakaat qadha untuk ibu saya. Allahu akbar. Boleh. Bahkan hadisnya sahih riwayat Imam Bukhari. Ada seorang sahabat datang, ya Rasul, ibu saya meninggal dunia, punya hutang puasa 1 bulan. Puasa 1 bulan capek nggak Pak? Capek. Ya Rasul, ibu saya meninggal, punya hutang puasa sebulan karena sakit, nggak sembuh-sembuh, meninggal. Pertanyaan saya ya Rasul, dalam hadis Bukhari, nomornya 1852, anak muda ini berkata, apa aqdihi anha, boleh nggak saya mengkodoknya ya Rasul? Saya masih hidup mengkodok untuk ibu saya. Lagi sahurnya ataupun sebelum tidur dia niatin. Nawaitu shauma ghadin qada'an an ummi fardhan lillahi ta'ala. Saya niat puasa untuk mengkodok puasa ibuku hari pertama. Sebulan ya Rasul, boleh tidak? Kata Nabi, na'am, monggo, silakan. Kenapa? Fadainullah ahaqqu ayyuqda. Karena hutang kepada Allah mesti harus lebih diperhatikan pengkodokannya. Bapak Ibu sekalian, terakhir, apa sih Ustadz hikmahnya Allah jadikan syariat ini? Masih ada waktu nggak? Jam berapa? Masih tinggal 1 menit tiba-tiba. Jam berapa azan? Lewat 8. Ya, bentar ya. Hadirin, hikmahnya apa? Yang pertama, kenapa Allah jadikan syariat ini? Yang pertama adalah karena bentuk kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya beriman. Orangnya udah nggak bisa ibadah lagi, orangnya udah nggak capek-capek sholat lagi, pahala masih boleh mengalir dari segala arah. Makanya naudzubillah kalau yang mengalir dosa-dosa itu. Emang dosa bisa ngalir? Bisa. Contoh, ada seorang yang dia melanggengkan dia buat satu rumah judi, rumah prostitusi, rumah macam-macam. Orang yang memfasilitasi sudah meninggal, rumahnya masih dipakai untuk praktek kemaksiatan. Dosanya mengalir dia? Mengalir. Jadi hikmah yang pertama adalah dijadikan begini untuk orang beriman supaya karena bentuk kasih sayang Allah kepada orang-orang beriman. Yang kedua hikmahnya adalah supaya anak-anak ini masih bisa berbakti kepada kedua orang tua mereka. Sekalipun udah beda alam, masih bisa berbakti dengan cara mendoakan, mengkurbankan, haji badalkan, umroh badalkan, bacaan Quran dihadiahkan, kita khatam Quran pahalanya juga untuk bapak ibu dan lain-lain. Yang ketiga ini yang paling aplikatif. Caranya, hadirin, apa hikmah yang ketiga? Hikmahnya adalah supaya kita yang masih hidup ya dapat mempersiapkan sebanyak-banyaknya pahala mengalir untuk kita sebelum kita meninggal. Ya, wakaflah kepada masjid, asuhlah anak yatim, asuhlah anak du'afa. Kita udah meninggal, mereka jadi orang-orang yang soleh, pahala mengalir. Wakaflah untuk yang sifatnya sosial masyarakat.
Ya, ada satu jembatan rusak nih. Kalau mau dibangun sama pemerintah setempat, birokrasinya agak ribet, lama begitu. Ada satu orang kaya, orang mampu, dia bilang, Pak RT, Pak RW, Pak Lurah, mohon izin biar saya yang bangun aja dengan harta saya, dengan dana saya. Sekalipun dia fasilitas umum, dilewati sebanyak orang untuk urusan-urusan mereka, kemudahan itu pahala mengalir untuk si bapak ini ketika hidup dan sudah meninggalnya. Jadi hikmah yang ketiga, kita bisa mempersiapkan sebanyak-banyaknya pahala mengalir. Didiklah anak-anak kita menjadi anak yang soleh, soleha. Ya, banyaklah bersedekah yang sifatnya wakaf. Ajaklah manusia ke jalan Allah sebanyak-banyaknya dengan hikmah. Nah, dengan ini insya Allah, karena cepat atau lambat pasti ajal kita semua akan datang. Tapi ketika pahala yang mengalir, dah kita tinggal menikmati saja. Semoga Allah Ta'ala berikan kepada kita taufiknya dan hidayahnya. Kita lanjutkan tanya jawab Bapak Ibu. Silakan. Kalau tidak ada, alhamdulillah. Ya. Mengaminkan doa orang non-muslim Nasrani. Mengaminkan doa orang non-muslim. Ini yang pertama, kalau si muslim berkeyakinan adalah tetap Tuhannya Allah, hukumnya tetap tidak boleh. Kalau si muslim mengaminkannya dengan meyakini bahwa yang diminta kepada Allah gitu. Tapi kan itu mustahil. Tentunya non-muslim berdoa kepada siapa? Tuhannya. Nah, kalau kita mengaminkan dan meyakini akan dikabul, itu bisa terjadi syirik. Meyakini bahwa yang diminta oleh non-muslim kepada Tuhannya itu adalah benar gitu. Jadi doa lintas agama tidak ada. Tapi kalau mereka mengaminkan doa kita, silakan. Kita lagi berdoa nih, diaminkan oleh mereka, silakan. Tapi kalau kita tidak mengaminkan doa mereka. Jadi diam aja. Iya. Semoga Tuhan memberkati kamu. Diam aja kita. Kalau yang dimaksudkan Tuhan dia, diam aja. Kan beda Tuhan. Beda server. Ada lagi? Kalau tidak ada berarti sudah pada paham kan? Disebutkan boleh mengkodokkan sholat orang tua. Itu kalau untuk ayah dan ibu sekaligus boleh. Satu-satu. Jadi kalau untuk satu-satu. Ya. Ini kita ambil dari fatwanya Imam Subeki. Jadi kalau Bapak ada yang bertanya, dalilnya dari mana ini? Karena memang kebanyakan ulama kita tidak ada mengkodokkan untuk si mayit sholatnya itu. Adanya kodok puasa. Nah, kalau kita mau mengamalkan khusus harus tahu rujukannya dari Imam Subeki. Ya, bahkan disebutkan oleh Imam Ibnu Taimiyah. Ini 50-50 nilainya. Dua ulama besar menyatakan boleh, dua ulama besar menyatakan tidak ada kodok sholat. Termasuk dari murid Imam Syafi'i dan Imam Hambali menyatakan boleh. Termasuk dari murid Imam Syafi'i dan Imam Hambali menyatakan tidak ada. Saya memilih yang boleh karena dalilnya lebih kuat, dikiaskan kepada kodok puasa. Kodok puasa diizinkan oleh Nabi dalam hadis Bukhari. Sekarang puasa dengan sholat tinggi mana derajatnya? Sholat. Yang kedua, tingkat kesulitan mengkodok puasa sama sholat, susahan mana? Puasa dong, puasa 12 jam. Kodok sholat subuh cuma 2 menit. Yang lebih penting, yang tidak begitu lebih penting aja diizinkan puasa, apalagi sholat. Berarti kiasnya kias aulawi. Tapi kita ikut saja daripada fatwa Imam Subeki. Kata Imam Subeki, saya masih menyolatkan kodok sholat an aqoribi dari kerabat-kerabat saya. Kerabatnya meninggal, ada nggak sholat berapa hari dikodokin, dan itu yang saya amalkan. Kalau hadisnya ada dalam Sahih Muslim, tapi ternyata beberapa hadis dalam Sahih Muslim bermasalah,
termasuk tentang masalah kodok sholat ini. Makanya yang lebih tepatnya dikiaskan saja. Sahih Muslim nomornya masih awal-awal, nomor 34. Nabi bersabda, inna minal birri ba'dal bir. Sesungguhnya kebaikan di atas kebaikan. Antusolli li abawaik ma'a sholatik. Kamu sholatkan untuk bapak ibumu. Wa antasum li abawaik ma'a saumik. Engkau puasakan untuk bapak ibumu. Gitu. Caranya kayak tadi, waktu kodok sudah tidak terikat lagi dengan waktu. Anda boleh kodokkan sholat subuh pada waktu zuhur, zuhur pada waktu isya, bebas. Dan ini saya lebih condong ikut kepada yang ini, sekalipun ada perbedaannya. Kenapa? Karena untuk menyatakan bentuk kasih sayang kita kepada orang tua kita, bakti kita kepada orang tua. Bapak sholat tahajud, udah selesai itu 2 rakaat khusus. Ya Allah, hadiah sholat 2 rakaat untuk bapak ibu saya. Kalau hadiah sholat boleh untuk langsung dua-duanya, tapi kalau kodok untuk satu-satu jiwa, satu-satu sholat. Menghadiahkan sholat tahajud ke orang tua itu setelah 8 rakaat kita lakukan baru. Iya, khusus berarti. Lagian kalau kita tidak hadiahkan pun tetap orang tua kita dapat pahalanya, karena kita hasil didikan orang tua. Cuma kita mau mempersembahkan lebih khusus. Gitu. Sholat mutlak 2 rakaat untuk ibu saya, sholat mutlak 2 rakaat untuk ayah saya, boleh. Niat aja sholat mutlak. Kan sholat mutlak bebas, boleh berapa rakaat saja. Ada lagi? Ibu-ibu mungkin ada pertanyaannya? Ya. Biasanya kalau kita yasin kan dibacakan doa untuk almarhum dan almarhumah gitu. Kalau untuk orang tua yang sudah hidup, yang masih hidup tuh boleh nggak? Sama dong, boleh. Boleh juga ya? Ini kita lebih concern kepada yang sudah meninggal. Kenapa? Yang meninggal sudah nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau kita doakan yang masih hidup, sama dapat juga. Menghajikan orang tua kita yang masih hidup aja boleh mengumrohkan. Syaratnya sudah uzur syar'i, lumpuh, nggak bisa ngapa-ngapain. Boleh kita badal haji, badal umrohkan. Hadisnya sahih riwayat Imam Bukhari. Ya Bu, silakan. Waalaikumsalam. Iya, mengkodokkan puasa mayit caranya kayak seperti dia puasanya hutangnya 30 hari. Kita boleh mengkodokkan semampu kita. Anak-anaknya tidak wajib mengkodokkan. Tapi kalau mengkodokkan dibolehkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Caranya boleh diikuti dengan puasa sunnah Senin Kemis biar gampang. Ya, jadi ibu besok nih saya niat puasa kodok untuk orang tua saya, untuk ibu saya. Nah, diikuti dengan hari Senin. Nanti pahala puasa Seninnya dapat. Nanti Kamis juga begitu, sehingga tidak terlalu berat. Kalau memang fisik seorang anak ini kuat, langsung aja deh saya mau kodokin sebulan, monggo. Niatnya wajib. Saya lagi makan sahurnya atau malam sebelum tidur, karena puasa wajib, niatnya tidak boleh setelah azan subuh. Ya, sebelum azan subuh saya niat puasa kodok wajib untuk ibuku. Sebulan boleh, bagus. Gitu. Lalu kalau ibu mau mencicil Senin Kemis sebulan aja dapat berapa? 8 hari. 2 bulan sudah 16 hari. 4 bulan kelar. Silahkan. Dan itu bagus banget. Ya, sebagai bukti bakti kita kepada orang tua kita. Makanya kalau kita khatam Quran tuh, Bapak Ibu nih usahakan khatam Quran sebulan ya.
Jangan enggak sebulan. Sebulan khatam Quran. Ya Allah, dengan khatam Quran ini ya Allah, terangilah cahaya kubur bapak ibuku. Pahalanya alirkan untuk mereka juga ya Allah. Bapak ibu kita dapat tuh 10.270.000 pahala. Karena Al-Quran dinilai dari yang gampang-gampang aja deh. Huruf Al-Quran itu semuanya ada 1.027.000 huruf. Dikali 10. Belum bonus-bonusnya tuh. Bonus mentadaburi, bonus megang mushafnya, bonus capek mata kita gitu kan. Usahakan khatam Quran sebulan Bapak Ibu. Ya. Ini bagi kita lah orang awam. Kalau bagi ustadz kiai jangan sebulan, seminggu sekali khatam. Antum kan level ustadz nih. Usahakan setiap minggu khatam. Sehari 5 juz. Ada lagi? Silakan. Bisa, saking cintanya kan sama istri, ya istri meninggal, ya, dikodoin sholatnya. Tapi jangan dipakai logika jelek ya, logika terbalik. Bang, saya nggak sholat ya, abang nyolatin saya deh gitu. Itu nantang namanya. Kayak tadi kan, malaikat mendoakan kita, orang-orang beriman mendoakan kita, betul? Nabi Muhammad mendoakan kita. Lalu dia bilang, kalau gitu enak dong Ustaz, saya santai aja deh. Kan udah banyak yang doain saya. Ini namanya menantang. Jadi caranya jangan begitu, jangan pakai logika terbalik dan logika yang buruk kayak begitu. Tetap kita jalankan perintahnya, menjalankan syariatnya, dan kita berharap dengan doa-doa dari orang lain memudahkan amalan kita lebih banyak. Ya, ada lagi? Waalaikumsalam. Apa? Betul. Di mana? Iya. 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 Waalaikumsalam. Pak, kuburan di Mekah, di Madinah semua enggak ada liang lahatnya. Bapak sudah pernah belum ke kuburan Ma'la? Lihat orang nguburin, itu enggak ada liang lahatnya. Semuanya dibangun dengan permanen, kotak begitu saja. Dan enggak ditumpuk dengan tanah. Jadi jenazah udah masuk, pakai beton aja tuh. Diangkat betonnya, ditutupin begitu. Nanti selama setahun 2 tahun udah jadi tengkorak, berulang-ulang dipindahin, masuk jenazah yang baru. Kenapa begitu? Yang pertama, dalam ilmu fikih tempat jenazah itu ada 2. Yang pertama namanya lahat. Lahat ini yang biasa kita kalau nguburin udah digali itu kotak, di sini dibuatkan space untuk siapa? Jenazah. Itu namanya lahat. Kalau tanah yang tidak kuat dikhawatirkan dia dilubangi di sini jatuh seperti di Mekah Madinah, maka pakainya bukan lahat tapi apa? Syak. Syak ya kotak gitu saja. Jenazah ditaruh, tutupin. Dua-duanya boleh. Tapi kalau tanahnya kuat, yang lebih afdol pakai lahat. Gitu. Lahat, lalu kita pakai papan kan? Nggak pakai ini pun nggak apa-apa. Terutama bagi tanahnya yang gembur. Kalau diginiin, jenazah baru dimasukin, di atas ada beban orang-orang pula, tiba-tiba ambrol. Kan kasihan jenazahnya itu. Jadi ternyata dalam ilmu fikih penggalian lubang jenazah ada 2 Pak, liang lahat dan syak. Kalau syak itu kotak aja begitu. Kalau yang lahat kotak ada apa lagi? Nah, ada space khusus. Ini kita sudah masuk pada liang lahat ini. Padahal belum pernah saya jelaskan. Insya Allah nanti satu waktu kita jelaskan. Bagaimana adab-adab orang dalam keadaan sakit berat. Bagaimana adab-adabnya kita sebagai keluarganya. Itu ada. Insya Allah satu waktu kita sampaikan nanti. Demikian Bapak Ibu sekalian yang dapat kami sampaikan, kekurangan dimaafkan dan Allah terima daripada amal-amal kita semuanya, diistiqomahkan kita dalam iman dan Islam, dan wafat kita semua Allah berikan kepada kita husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Al-afu minkum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.